Hai hai, Shalom. Kita kali ini akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kedua dalam perikopen kita di tanggal 7 Maret 2021 hari Minggu. Dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang ajaib dan perkasa dalam kehidupan kami terus disuguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ini boleh menjadi santapan kami yang menjadi pendorong bagi kami, motivasi untuk terus menjalani kehidupan di dunia ini dalam penyertaan Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Begini firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Saya menyapa kita, Shalom, ya Ahobu. Adapun apa yang kita baca yang menjadi perenungan kita kali ini adalah pembacaan kedua dalam perikopen kita di hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita sikap yang seharusnya dimiliki sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku pengikut-pengikut Kristus di tengah-tengah dunia yang jahat ini, yang mungkin sering kita sebut dengan zaman Eden. Jikalau kita membaca dan melihat apa yang menjadi nats perenungan kita pada hari ini, Yesus Kristus sedang menjawab pertanyaan para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang mencoba menjebak dan mencari kesalahan Yesus. Isu yang diangkat oleh mereka adalah mengenai perintah yang terutama. Dari apa yang baru saja kita baca dan menjadi perenungan kita pada hari ini, cukup menarik. Apa yang mereka minta? Mereka minta satu hal, malah Yesus memberi dua hal. Mengapa Bapak Ibu? Karena mengasihi orang lain adalah tindakan yang muncul apabila seseorang tersebut sudah mengasihi Allah. Atau dengan kata lain bahwa ada respon. Kalau kita mengasihi Allah dengan baik dan benar, barulah kita bisa mengasihi orang lain, barulah kita mengasihi sesama kita manusia. Kedua hukum itu saling melengkapi. Kita tidak bisa melakukan yang satu tanpa memenuhi yang lain. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dalam ke-10 hukum menguraikan bahwa hukum yang pertama sampai yang keempat dalam ke-10 hukum tersebut adalah menceritakan peraturan hubungan manusia dengan Tuhan, dan hukum ke-5 sampai ke-10 adalah hubungan manusia dengan sesamanya manusia. Artinya bahwa implementasi iman kepada Tuhan itu terwujud lewat hubungan sosial manusia dengan sesamanya manusia. Oleh sebab itu, ada beberapa poin yang perlu dan penting untuk kita pahami dan kita hidupi dalam pengajaran Yesus hari ini, yang menjadi jawabannya kepada para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki tentang hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Mari kita lihat
Yang pertama, Bapak Ibu, kita mencoba melihat apa yang disampaikan oleh Yesus di ayat ke-37 setelah mereka mencari cara untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka di ayat 34, 35, bahkan 36. 36 demikian, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Apa yang disampaikan oleh Yesus di ayat 37? Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Jawaban Yesus mengutip dari Ulangan pasal 6 ayat 5 yang adalah bagian dari Shema Israel atau dengarlah Israel. Ulangan pasal 6 ayat 4, perintah yang harus dilakukan. Dalam uraian jawaban Yesus ada kata di situ, hati, jiwa, dan akal budi. Ditambah kalau kita melihat dalam Markus pasal 12 ada kata kekuatanmu. Apa yang mau Yesus katakan? Bahwa hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu yang disampaikan di dalam Markus pasal 12 mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam seluruh atau segala sisi. Mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup dan tidak setengah-setengah. Jemaat Tuhan, arus modernisasi ditambah dengan teknologi yang pesat dengan perkembangannya saat ini menyebabkan manusia lebih mencintai, menyebabkan manusia lebih menyembah teknologi daripada Tuhan. Dan sering sekali kasih manusia kepada Tuhan menjadi nomor yang kesekian dan bukan lagi yang terutama dan pertama. Contohnya saja pada saat ini ketika perkembangan zaman dan teknologi sudah mewarnai kehidupan kita. Saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita coba mengintrospeksi diri, melihat ke dalam diri kita masing-masing. Bangun pagi-pagi, bukannya berdoa atau saat teduh. Malah yang pertama dilihat adalah pesan-pesan masuk melalui media sosial. Atau apakah ada yang komen di status dan foto Facebook saya. Begitu juga dengan malam hari. Smartphone itu bisa dibuka sebagai pengantar tidur dan lupa berdoa. Atau berdoa hanya sebagai sebuah formalitas. Berdoa sambil tidur bisa jadi aminnya besok pagi dan lain sebagainya. Yang hobi main game online apalagi. Tidak peduli waktu, tidak peduli tempat, bermain game online terus. Ayat 30 ini mengajarkan kita tentang mengasihi Allah. Itu berkaitan dengan hukum Musa di dalam perjanjian lama. Tentang ideologi kepercayaan orang Israel. Tentang Allah yang esa. Tentang Allah yang hanya ada satu Allah yang disembah dan tidak ada yang lain. Inilah yang membedakan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, sebagai umat kesayangan Allah. Inilah yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lain yang di sekitar mereka yang menyembah berhala. Manusia perlu menyadari bahwa hidupnya memang bergantung kepada Tuhan. Manusia tidak mampu menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Alangkah indahnya ketika kita, manusia, membangun hubungan yang baik dengan Allah dalam segala ketulusan. Hal ini Bapak Ibu benar-benar perlu kita tanamkan sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu dimulai dari dalam keluarga
kita. Itu dimulai dari seorang ayah, seorang ibu, atau anak untuk berusaha saling berlomba-lomba untuk mengingatkan hubungan dengan Tuhan, untuk mengingatkan berdoa, mengingatkan bersaat teduh, baik pribadi maupun secara bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Kita diingatkan lewat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada jawabannya di ayat 37 ini. Untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan pribadi. Dalam kehidupan keluarga. Itulah yang dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kita jangan membolak-balik ini untuk mencari yang lain-lain itu, mencari berkat-berkat tambahan itu, baru kita datang kepada Tuhan. Yang kita berikan tempat terutama dan pertama dalam hidup ini sebagai skala priority adalah Tuhan yang esa, Sang pemilik kehidupan ini, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Lalu poin kedua yang tidak kalah penting untuk kita pahami dan hidupi dalam pengajaran Yesus berkaitan tentang hukum yang terutama dan pertama dalam pembicaraannya dengan para ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang Saduki, yaitu ayat 39. Apa yang dikatakan di ayat 39? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Refleksi penyembahan yang benar kepada Tuhan adalah taat dan setia kepada segala perintah-perintahnya. Dan Yesus menekankan dalam apa yang disampaikannya di ayat 39 ini, bahwa teori tanpa praktek tidak berguna. Kasih yang kita tunjukkan kepada Tuhan lewat intensitas ibadah-ibadah kita, lewat kegiatan-kegiatan gerejawi kita, dan lain sebagainya itu harus juga dibarengi dengan kepedulian kita kepada sesama. Bagaimana kita memperhatikan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan tentu itu kita mulai dalam keluarga, baik hubungan kita, kasih kita, kepedulian kita kepada anggota keluarga kita, mulai dari pasangan, suami, istri, dan anak-anak. Lalu kita mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kita juga bisa menjauhkan diri dari sikap egois, menekan ego, iri hati, benci, dendam, dan usaha-usaha untuk mengelompokkan diri, membuat gap, menjadi kelompok-kelompok eksklusif, dan lain sebagainya. Kasih kita kepada Tuhan sebagai orang percaya harus bisa terungkap, tergambar dalam kasih kita kepada sesama kita manusia di sekitar kita. Itulah nanti yang dikatakan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Lalu Matius pasal 7 ayat 12 juga mencatat, jika manusia ingin dikasihi, maka ia juga haruslah mengasihi sesama dengan segala ketulusan. Sesama di sini mulai dari keluarga, lagi-lagi suami, istri, anak, baru mungkin kepada rekan-rekan kerja, saudara-saudara kita sepersekutuan, bahkan kepada musuh sekalipun. Itulah yang dikatakannya di Lukas pasal 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu,
musuh pun kita harus bisa mengasihi. Inilah cinta yang tanpa syarat. Inilah kasih Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus telah menjadi teladan kasih yang tanpa syarat dengan kelahirannya, bahkan kematiannya di kayu salib untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari belenggu dosa, dari hukuman maut oleh karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu, tidak hanya sampai di situ. Saya mau mencoba mengajak kita masuk pada hal yang cukup penting juga pada poin yang ketiga, tapi kita belum membaca di ayat 41 sampai 46. Yesus mengubah keadaan dari ditanya dan mempertahankan diri. Kini ia berbalik di ayat 42. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus adalah pertanyaan yang sangat-sangat sederhana tentang siapa Mesias menurut mereka. Dan ini sangat telak. Ternyata mereka hanya memahami Mesias sebatas iman ortodoks dan tradisi-tradisi Farisi, bahwa Mesias adalah anak Daud, pembebas secara politis, Mesias secara politis yang datang menjadi juru selamat bangsa Israel, datang dengan jubah, datang dengan pedang, datang dengan kuda dan berbagai peralatan-peralatan perang lainnya. Lalu Yesus makin menyudutkan mereka. Bagaimana mungkin Daud memanggil Mesias sebagai Tuhan jika Mesias hanya anaknya, dalam artian sebagai manusia biasa? Di sini kita bisa melihat dari apa yang disampaikan Yesus, bahwa Yesus sudah tahu siapa mereka, siapa yang bertanya ini, siapa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Pengharapan mereka tentang siapapun Tuhan Yesus tahu, dan apa karya Mesias yang mereka pahami pun adalah salah besar jika hanya dalam konsep manusia belaka. Yesus mau menjelaskan bahwa Mesias dan karyanya pastilah ilahi, sebab Daud menuankan Mesias jauh di atasnya. Itulah yang dikatakan di ayat 45. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Dan Mesias yang dituankan Daud inilah Allah yang disembah bangsa Israel. Mesias yang dituankan Daud inilah Allah yang datang dalam rupa manusia dengan segala karya-karyanya yang spektakuler. Kasih yang tanpa syarat menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita kembali dibuat terpesona, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Dalam nats renungan kita kali ini, Yesus menelanjangi ahli-ahli Taurat. Yesus menelanjangi orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, bahwa mereka punya iman yang dangkal, bahwa mereka punya pemahaman yang dangkal dan hanya sebatas pengetahuan tentang doktrin atau pemahaman tanpa tunduk kepada Tuhan. Dan itu tidaklah cukup. Bila iman hanya sebatas persetujuan akali, rohani kita menjadi dangkal dan buta. Oleh sebab itu, kita boleh belajar dari apa yang disampaikan Yesus hari ini. Kita mengasihi Tuhan dan sesama, mempertuhankan Yesus Kristus dalam hidup ini bukan soal teori, tetapi praktek hidup sehari-hari, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, oleh sebab itu
Untuk mengakhiri perenungan kita pada hari ini, mari kita membaca Matius pasal 22 ayat 37. Matius pasal 22 ayat 37, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dan pimpin kami Bapa bahwa kami mampu mengasihi Tuhan. Itu dapat kami aplikasikan dalam mengasihi sesama kami manusia di dunia ini. Biarlah iman kami Bapa terwujud dalam sikap hidup sehari-hari kami yang memuliakan Tuhan, karena kami adalah surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku. Yahobu.